علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini faqat, maka boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan saja. Ini lanjutan mengenai haramnya laki-laki maupun perempuan melihat bagian aurat. Fayajuzu, maka dibolehkan bagi laki-laki ilal wajhi wal kaffaini faqat, memandang perempuan wajah dan kedua telapak tangannya saja. Minal hurrah, daripada wanita yang merdeka. Yang umumnya wanita kita lihat saat ini boleh kita memandang mereka atau melihat mereka kepada bagian wajah dan kedua telapak tangan saja. Selebihnya aurat badannya. Karena auratul mar'ah jami'u badaniha, auratnya perempuan itu semua badannya. Illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau wanita itu merdeka. Wa ila ma ada baina ma baina surrah war rukbah minal amah, dan boleh memandang kepada selain pusar dan kedua lutut, dari pusar sampai lutut atau dari lutut sampai ke pusar, itu kalau wanitanya seorang budak. Ya. Tuan boleh, tuannya boleh memandang budak itu, kecuali sesuatu di antara pusar dan lututnya. Karena seorang budak boleh dipakai, dijima tanpa ada status pernikahan. Tapi budak sekarang sudah tidak ada, ya. Sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Kalau pembantu bukan budak. Sama status sosialnya seperti kita, manusia merdeka. Cuman hanya saja yang membedakan mereka nasib aja. Nasib yang menjadikan mereka menjadi seorang pembantu. Harus dibayar, nggak boleh zolim kepada mereka. Kalau budak, dia dapat uang, dia dapat fulus, dapat uang dari usahanya, itu buat kita. Kalau memang kita sebagai tuannya, itu. Jadi kalau budak boleh tuh dipandang anggota badannya, kecuali sesuatu yang ada di antara pusar dengan lutut. Karena auratnya budak perempuan sama seperti laki-laki yang merdeka. Kita ini laki dengan laki, nggak boleh memandang sesuatu yang ada di antara pusar dengan lutut kita. Dari pusar ke atas kita telanjang dada masih boleh. Tapi kalau dia punya pusarnya, dia punya pahanya misalnya, atau naudzubillah kemaluannya kelihatan, itu haram. Karena bagian daripada aurat laki-laki, sama seperti aurat budak perempuan. Itu minal amah. Amah itu budak perempuan. Wa yajuzun nazaru ilal ajnabiyati fil wajhi faqat lisyahadah wal muamalah, dan dibolehkan memandang wanita yang bukan mahram. Boleh kita lihat perempuan yang bukan mahram kita, wajahnya saja, lisyahadah, untuk menjadi saksi, wal muamalah, atau untuk menjadi transaksi. Mungkin ada jual beli antara laki dengan perempuan, maka di situ boleh
yang membeli atau yang menjual melihat wajahnya. Melamar perempuan, kita ngelamar perempuan boleh lihat wajahnya, jangan pakai cadar nggak dilepas-lepas. Kita pengen tahu cakep gak nih gitu. Kalau kurang cocok, kurang srek di hati kita, maka bisa kita batalkan. Jangan ditutupi wajahnya, nanti kayak beli kucing dalam karung akhirnya. Pakai cadar kelihatan si cakep, mungkin matanya pakai sifat mata, begitu nanti cadarnya dibuka udah akad nikah jelek taunya, rugi kita nanti. Wa ilal amati inda syira'iha, dan boleh melihat budak perempuan ketika kita membelinya. Kita beli budak perempuan itu boleh dilihat wajahnya, ma'adal aufi ma'adal aurat min zahiril badan, kecuali selain yang auratnya tadi. Mana aurat budak perempuan? Dari pusar sampai lututnya, maka boleh kita lihat, kita teliti dulu. Kalau memang perbudakan itu masih ada. Wa yajuzu nazaru ilal ajnabiyati wa massuha lil mudawat fil mawadi allati yutaju ilaiha walau farjan. Dan dibolehkan memandang perempuan yang bukan mahram. Boleh kita lihat perempuan yang bukan mahram atau menyentuhnya. Bahkan menyentuhnya, bukan hanya lihat, boleh menyentuh perempuan yang bukan mahram. Untuk apa? Lil mudawat, yang tujuannya untuk pengobatan. Kita dokternya laki-laki, ada pasien perempuan, itu boleh kita lihat, bahkan boleh dokter itu menyentuh, karena memang tujuannya untuk berobat, baik dia secara dokter umum ataupun alternatif, tujuannya untuk pengobatan. Di mana? Fil mawadi allati yutaju ilaiha, di tempat-tempat yang memang harus dilihat. Mana anggota badannya yang dia keluhkan sakit, seumpama di perutnya, otomatis dokter itu pasti nyentuh perut itu perempuan gitu. Kalau dokternya laki-laki, makanya kita sebagai mahram, artinya kita sebagai suaminya boleh tuh, harus bahkan mendampingi istri ketika berobat kalau dokternya laki-laki. Masuk ke ruangannya, jangan dibiarkan dua-dua, temenin sama kita. Nanti tangannya disentuh, mungkin kakinya, mungkin jidatnya, namanya dokter. Harus ada sesuatu yang dipegang sama dia. Matanya kadang-kadang suka digituin tuh. Mulutnya suruh dibuka, coba buka bu mulutnya, disenter sama dia, gitu kan? Nah itu boleh, si dokter itu melihat itu semua, yang tujuannya untuk pengobatan. Dan kita sebagai suaminya wajib kita nemenin, dampingin. Kalau kita nggak bisa, ajak yang mahramnya dia, ya mungkin kakaknya, mungkin adiknya yang perempuan, atau kakaknya yang perempuan, atau bibinya. Yang penting jangan berdua-duaan, walau farjan, meskipun yang dipegang itu kemaluannya. Mungkin ini perempuan, kemaluannya dia keluhkan ada rasa sakit, misalnya pipisnya sakit, misalnya begitu. Si dokter harus lihat nih keadaan itu, maka boleh itu dokter lihat. Kalau tujuannya untuk pengobatan. Bisyarti, dengan syarat huduru man yamna'ul khalwa, adanya orang yang mendampinginya. Itu pun dengan syarat. Boleh kalau ada dokter laki-laki, pasiennya perempuan, maka si dokter itu boleh melihat itu perempuan, memegang, menyentuh itu perempuan, kalau memang diperlukan itu. Kan biasanya namanya kita berobat,
Begitu udah nyampe ditanya, apa yang dikeluhkan? Oh, saya pusing, saya demam. Batuk enggak? Enggak. Begini enggak. Paling kan disuruh rebahan pasti. Ya. Suruh rebah deh, suruh tidur. Periksa itu semua. Nah, itu kalau dokternya laki-laki, pasien perempuan bagaimana? Boleh. Dengan syarat dampingin tuh perempuan tadi. Temenin. Jangan sendirian. Begitu. Bisyarti dengan syarat hudur, datangnya, hadirnya man yamna'ul khalwah, orang yang mencegah khalwah, bersunyi-sunyi. Artinya yang mencegah dia jangan sampai berdua-duaan di ruangan pemeriksaan itu. Min mahramin, dari mahramnya atau suaminya. Mungkin pamannya diajak, mungkin ponakannya diajak, itu boleh. Dengan syarat adanya itu. Jadi jangan berdua-duaan. Bini kita pengen berobat, anterin, temenin, jangan disuruh jalan sendiri. Itu namanya dayus. Nggak ada sifat kecemburuan ketika istri dipegang, disentuh oleh laki-laki lain. Ngobrol aja nggak boleh, harus kita cemburu. Itu bini kita ngobrol sama laki-laki lain, harus kita cemburu. Kalau nggak dayus kita, bisa masuk neraka nanti gara-gara itu. Wa bisyarti faqdu jinsi mu'alijin, yang kedua syaratnya tidak ada cara pengobatan yang lain. Cara pengobatan yang lain nggak ada, kecuali memang harus disentuh. Itu sehingga dokter bisa tahu, sehingga tabib ini bisa tahu apa yang menjadi penyakit ini bagi pasien. Karena kalau dia nggak disentuh, nggak ketahuan penyakitnya, itu baru boleh. Tapi kalau masih ada cara lain yang tanpa disentuh pun dokter bisa menerka nih, oh ini penyakitnya ini, berarti obatnya ini, dosisnya sekian. Nah itu nggak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Wa yajuzun nazar ilaiha aidan li ta'limil wajib faqat. Dan boleh juga katanya seorang guru, ustadz, memandang itu perempuan, kalau muridnya perempuan, gurunya laki. Boleh tuh si guru langsung bertatap muka dengan muridnya li ta'limil wajib, untuk mempelajari ilmu yang wajib saja. Mana ilmu yang wajib? Ilmu fikih, cara dia sholat yang mungkin harus dipraktekkan. Kalau pakai aling-aling misalnya nggak kelihatan, tapi bagusnya tetap seorang guru yang mengajar ibu-ibu itu harus pakai aling-aling, pakai satir penutup, mau kelambu kayak mau apa kayak atau semacam ini gitu. Nanti kalau perlu apa yang harus dijelaskan dan harus ibu-ibu itu lihat, boleh dibuka gitu. Jadi jangan langsung terbuka begitu saja. Ta'limil wajib ka ta'limi suratil Fatihah, seperti dia mempelajari surah Al-Fatihah. Tata gerakan sholat itu boleh. Seorang ustadz langsung bertatap muka, langsung bisa melihat tanpa adanya penghalang atau satir atau penutup. Kama qala As-Subki, sebagaimana berkata Imam As-Subki. Wa dzalika inda faqdi man yu'allimuha, itu pun boleh dilakukan ketika nggak ada lagi orang yang bisa ngajarin dia. Jadi ustadzahnya nggak ada, yang ada ustadz, dan mahramnya pun nggak ada yang bisa ngajarin dia, kecuali orang lain yang ngajarin. Seorang ustadz, seorang kiai, atau seorang habib mengajarkan itu boleh-boleh saja, dengan syarat tidak ada lagi orang yang bisa mengajarkannya daripada mahramnya atau perempuannya. Kiasan lil adal mudawat, sama
seperti hukum berobat tadi. Si dokter laki-laki boleh menyentuh itu pasien perempuan dengan syarat nggak ada lagi cara kecuali itu yang harus dilakukan. Yang kedua harus ada yang nemenin. Kalau misalnya masih harus ada nemenin. Kalau nggak ada yang nemenin nggak boleh. Berdua-duaan seorang perempuan, dokter dengan pasien atau ustadz dengan muridnya tadi. Wa inna ta'assurit ta'lim min wara'i hijab, atau ketika sulit kalau ngajar harus pakai hijab gitu. Susah kalau ngajar harus pakai hijab, harus pakai aling-aling. Sehingga murid-murid mungkin nggak bisa ngelihat apa yang digerakkan, dipraktekkan oleh gurunya. Tadi seperti masalah sholat, rukunya mungkin, sujudnya mungkin gitu. Tapi kalau zaman sekarang udah ada kamera, udah ada, mungkin ada di beberapa majelis itu harus pakai TV, sehingga ibu-ibunya bisa lihat ke gambar di TV. Macam-macam sekarang udah canggih. Ini zaman dulu. Wala yajuzun nazar ilaiha li ajli ta'limil mandub, dan tidak boleh memandang perempuan kalau hanya sekedar membahas hal-hal yang sunnah. Ngajarnya itu ustadz sesuatu yang sunnah-sunnah, bukan wajib. Nah itu nggak boleh langsung bertatap wajah, langsung bertatap muka. Bi khilafil amrad fa yajuzun nazar ilaihi li ajli kada fi syarhin nihayah. Begitulah diterangkan dalam kitab Syarhun Nihayah li Syekh Muhammad Al-Misri Al-Ghayah li Abi Suja. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang nggak boleh sembarangan. Nggak boleh seorang laki-laki memandang perempuan yang bukan mahramnya. Hanya boleh lihat wajah, hanya boleh lihat telapak tangan, selebihnya haram. Makanya kita nggak lepas dari dosa. Pulang dari masjid nih, nanti banyak perempuan yang rambutnya kelihatan, yang kakinya kelihatan. Dia dosa yang buka aurat, kita juga yang lihat dosa. Hanya kalau bukan karena kita banyak berwudu, banyak baca istighfar, itu dosa nggak bakal diampuni. Kayak umumil balwa sudah. Musibah ini sudah merata. Yang kadang-kadang maaf ada dari atas pakai kerudung, bawahannya daster, ngatung lagi dasternya sampai betis doang, ya kan banyak modelnya begitu. Sekarang ngikutin tren sih, bukan ngikutin syariat. Perempuan pakai kerudung, bajunya ketat, pakai celana juga, celananya sempit lagi. Apakah itu sudah menutup aurat? Belum, karena lekukan badannya masih kelihatan. Kita punya anak perempuan, punya istri, perhatikan, jadi tanggung jawab nanti. Awwalu man yata'allaq yaumal qiyamah ahlu wa maluh. Yang pertama kali menuntut, minta pertanggungjawaban kepada kita di hadapan Allah bukan orang lain, istri sama anak-anak kita. Itu jadi tanggung jawab nanti. Perhatikan keadaan anak perempuan kita, khususnya yang laki-laki juga perhatikan, terbuka aurat, jangan sampai kelihatan auratnya. Yang laki-laki, mungkin anak kita suka main futsal, perhatiin tuh, karena anak pakai celana pendek, udah balik, dosa saudara. Makanya Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Allah yarhamuh, itu beliau menyatakan, hati-hati jangan suka pakai celana buntung, doa ente nggak bakal diterima, kata beliau. Kalau jadi saksi nggak sah kesaksiannya. Hari-hari pakai celana buntung, begitu ada pernikahan diangkat jadi saksi, itu nggak sah kesaksiannya, rusak. Kita pengen nikahin anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan,
apalagi kita punya anak perempuan harus jadi walinya. Kalau kita ayah kandungnya, itu kita harus jaga kita punya diri, jangan terbuka aurat, jangan banyak melakukan dosa. Jangankan terbuka aurat, orang yang melazimkan sholat witir 1 rakaat saksinya nggak diterima. Sholat witirnya minimalkan 3 rakaat boleh, sholat witir 1 rakaat boleh, tapi jangan dimudawamahkan, jangan terus tiap hari sholat witir 1 rakaat gitu. Itu kalau dia jadi saksi nikah, saksi jual beli, saksi perdata, pidana, itu nggak bisa, nggak sah kesaksian. Kita punya anak perempuan jadi wali nikahnya dia, tiap hari pakai celana buntung, kasihan tuh anak. Mungkin dari Departemen Agama sih KUA sah-sah aja, tapi menurut hukum nggak sah begitu. Jaga kita punya diri. Kita punya anak perempuan, kita punya anak laki, perhatikan. Itu menjadi tanggung jawab besar buat kita di hadapan Allah nanti. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujah al-wajibah 'ala zauj. Pasal yang pertama di dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban suami terhadap istri. Fi bayani di dalam menjelaskan hak-hak istri al-wajibah 'ala zauj, yang wajib dijalankan oleh suami. Artinya kewajiban suami terhadap istrinya. Allah Ta'ala, Allah berfirman fi suratin Nisa, di dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli, perlakukan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan ma'ruf, ay adil, dengan adil. Fil mabit wan nafaqah wa bil ijmal fil qaul, dalam menggilirnya. Kita punya istri lebih dari 1, kita punya istri 2, itu harus adil di dalam menggilir jatah nginep di rumahnya. Wan nafaqah, nafaqahnya harus adil. Adil bukan berarti sama rata, enggak. Istri pertama punya anak, sudah punya anak 2 orang anaknya. Istri kedua belum punya anak, kita kasih nafkah sebulan misalnya 10 juta, sama-sama rata, itu bukan adil, zalim namanya. Karena kebutuhan istri pertama dengan istri kedua pasti beda. Istri pertama udah punya anak, dikasih duitnya sebulan 10 juta. Istri kedua belum punya anak, sama 10 juta, itu bukan adil, zalim. Karena kebutuhan istri pertama pasti lebih banyak daripada istri yang kedua, kalau istrinya ada 2. Ini kayaknya sih tampang-tampangnya tuh semua ini gitu. Rata-rata kayaknya 1. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan tuh istrimu dengan adil, fil mabit wan nafaqah wa bil ijmal fil qaul. Secara globalnya dalam ucapan pun harus adil. Ngomong sama bini pertama, ngomong sama bini kedua, dari omongan-omongan yang kita omongin itu juga harus ada keadilan di situ, diatur dalam agama. Wa qala fi suratil Baqarah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, walahunna 'alal azwaj mithlul ladzi 'alaihinna minal huquq. Walahunna, bagi perempuan ada kewajiban yang harus dijalankan oleh suami. Mithlul ladzi lahum 'alaihinna, seperti kewajiban perempuan terhadap suaminya. Sebagaimana seorang istri ada kewajiban kepada suami, suami juga ada kewajiban kepada istrinya, begitu. Wa qala fi suratil Baqarah alaihinna minal huquq fil wujub wastihqaqul mutalabah 'alaiha la fil jinis, seperti dia harus menjalankan hak-hak yang wajibnya,
Mana nanti kewajiban suami terhadap istri yang kemarin sudah dicontohkan. Suami wajib ngajarin istrinya tentang ilmu agama, tentang cara sholat, nafkah dan lain-lainnya. Bukan hanya makan minumnya, perhatikan tentang masalah agamanya juga. Bil ma'ruf, dengan cara baik. Perlakukan istri kita dengan cara baik. Bima yustahsanu syar'an, sesuatu yang dianggap baik dalam agama. Min husnil usra wa tarkid darar minhum wa minhunna. Di antaranya bagaimana perlakuan kita harus baik terhadap istri. Jangan keluar kata-kata kotor, mencaci, memaki, apalagi sampai memukul, melukai anggota badan istri. Itu haram. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna dalik, artinya ayat tadi, inni uhibbu an atazayyana limraati kama tuhibbu an tatazayyana li hadhil ayat. Sayyidina Abdullah ibn Abbas memberikan penjelasan sebagaimana kita demen kalau bini kita rapi, kalau bini kita dandan, istri kita rapi, kita demen lihatnya. Begitu juga dia juga mau suaminya rapi. Jangan kita pengen istri kita rapi, kita berantakan. Dari kumis nggak pernah dirapiin, jenggot nggak pernah dirapiin, badan nggak pernah diurus, rambut berantakan sono kemari. Nggak boleh begitu. Kita pengen istri kita kelihatan cakep, kita pengen istri kita kelihatan cantik, rapi, wangi. Sama dia juga begitu, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kita pengen istri kita akhlaknya baik, ngomong sama kita sopan, dia juga pengen begitu. Itu. Jadi ada timbal balik. Jangan mentang-mentang suami kepala rumah tangga seenak-enaknya, nggak boleh dalam agama. Semua ada aturannya. Sebagaimana kita pengen istri kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, dia juga pengen lihat lakinya tuh rajin ibadah, rajin baca Quran. Begitu. Itu kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Walir rijali alaihinna darajatun ay fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum lima da'fa'uhu ilaihinna minal mahri wal infaqihim fi masalihihinna. Walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki derajatnya lebih tinggi dari perempuan. Kenapa? Fadilatun, laki-laki lebih unggul di dalam haknya, min wujubi ta'atihinna, daripada wajibnya seorang perempuan taat kepada suami. Makanya Nabi katakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Bila ada perempuan meninggal dunia dan di saat itu perempuan meninggal dunia suaminya redha, dakhalatil jannah, itu perempuan pasti masuk surga. Itu gampang. Kalau perempuan pengen masuk surga itu gampang. Dia taat sama suaminya, dia taat sama lakinya, jalankan perintahnya. Selama lakinya enggak memerintahkan maksiat, maka itu perempuan insyaallah calon surga. Lima dafa'uhu ilaihina minal mahar, karena laki-laki yang bayar mahar, mas kawin. Nggak ada perempuan yang bayar mas kawin untuk laki-laki. Dalam syariat laki-laki yang wajib bayar mas kawin kepada perempuan. Nabi Adam aja bayar mas kawin kepada Siti Hawa dengan selawat kepada Nabi. Ada yang menyatakan 100 kali selawatnya
Ketika Nabi Adam pengen nyentuh Siti Hawa tuh, Allah larang. Itu belum halal untuk wahai Adam. Lalu bagaimana caranya ya Allah biar ini halal? Sholli ala habibi Muhammad. Salawatlah engkau kepada kekasihku Muhammad. Nabi Muhammadnya belum ada. Nabi Muhammadnya belum diciptakan, belum lahir ke alam dunia. Itu juga Nabi Adam masih di surga, belum di dunia. Udah Allah suruh tuh bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mas kawinnya. Ada yang bilang 100 kali, ada yang bilang 1000 kali selawatnya. Itu. Wali infaqihim fi masalihihinna, dan suami yang memberi nafkah. Jangan dibalik, ini lakinya di rumah aja. Bininya yang kerja. Laki hardolin, dahar modal ulin. Kerjaannya makan, tidur, ngayap sono kemari. Bininya yang banting tulang. Karena banyak yang begitu. Bininya kerja, ada yang di kantor, ada yang di pasar, ada yang kuli cuci baju. Lakinya mah santai-santai aja. Ini laki Paul namanya. Laki yang bertanggung jawab untuk memberi pakaian, makanan yang layak buat istri kita. Jangan sembarangan ngasih makan istri, ngasih makan anak. Yang halal, yang bergizi, yang baik. Yang tiap hari itu anak bini dikasih makan tempe tahu, pecel lele lagi, kasih yang bergizi, yang sehat, dari buah-buahannya, susunya, makanan-makanannya, begitu. Kalau dia sakit, bawa ke dokter yang bagus, jangan dokter-dokter yang baru praktek, mentang-mentang di puskesmas murah, udah puskesmas aja, cuma bayar 10.000, kan? Bayar 20.000. Kalau daripada ke dokter mahal, harus 100.000, 300.000. Perlakukan istri kita dan anak-anak dengan baik. Maka tidak ada suami yang perhatiannya besar, royal sama istri, nggak pelit sama istri, sayang sama istrinya. Nggak ada laki yang semacam ini, hidupnya susah, nggak ada. Rizkinya Allah bikin lancar. Karena kebahagiaan, kesenangan istri bisa mendatangkan rizki yang mudah. Manakala rizki kita sempit, istighfar udah, taubat udah, baca Quran rajin, sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, baca waqiah tiap malam, masih aja rizki sempit. Periksa bagaimana keadaan kita sama istri kita. Sama orang lain royal, baik benar, sama istri sendiri pelit. Ini yang bisa menyebabkan rezeki kita jadi sempit. Gitu. Jadi suami yang wajib bayar mahar, suami yang memberi nafkah, istri tinggal menerima nafkah. Itu semuanya kita sebagai laki-laki yang harus bertanggung jawab. Ruwiya an Nabi alaihi salatu wasallam fi hajjatil wada, sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan rumah tangga kita semakin baik, semakin berkah, ilmu kita bisa amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala al-ladha atub alaina taubat taghsilu kulla wastur lana al-awrati wa aminir raw waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma'in. Amin rabb
فضلا وجودا من نال بك بالمصطفى الرسول نهضة صلى وسلم ربي عليه صابي إدادة الصبي والحمد لله أدري والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت